Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau juga memiliki nama lain, yaitu Maulana Maghribi. Namun karena beliau berdakwah dan mendirikan pesantren di daerah Gresik, maka masyarakat lebih sering menyebut beliau sebagai Sunan Gresik. Banyak sekali sisi menarik yang bisa kita pelajari dari sejarah hidup beliau. Jadi, mari kita ulas bersama. Serba pertama, Sunan Gresik adalah wali pertama yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Beliau juga pendiri pesantren pertama di Tanah Jawa. Beliau juga sunan pertama dari Wali Songo. Dan beliau juga pendiri masjid pertama di Jawa. Asal-usul Sunan Gresik. Asal-usul Sunan Gresik masih menjadi perdebatan, karena ada sumber yang menjelaskan bahwa Sunan Gresik adalah keturunan Arab, namun pendapat lain mengatakan Sunan Gresik berasal dari Uzbekistan, bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari Persia. Diperkirakan beliau lahir sekitar pertengahan abad 14, dan beliau merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Proses kedatangan Sunan Gresik di Tanah Jawa. Sunan Gresik merupakan seorang saudagar yang berlayar ke Jawa untuk berdagang, sekaligus menyebarkan agama Islam. Pada masa itu, wilayah Jawa merupakan bagian penting dari Kerajaan Majapahit. Sunan Gresik pertama kali menginjakkan kaki di Desa Sembalo, yang saat ini lebih dikenal dengan nama Leran, Kecamatan Manyar Gresik. Kedatangan Sunan Gresik dan rombongan disambut baik oleh Raja Majapahit. Walaupun Raja Majapahit enggan untuk memeluk Islam, namun beliau mengizinkan Sunan Gresik untuk menyebarkan Islam di kalangan masyarakat sekitar. Dan karena akhlak Sunan Gresik yang sangat istimewa, suka membantu rakyat kecil, dan pintar berdagang, maka Raja Majapahit pun sempat mengangkat beliau menjadi Syah Bandar, atau Kepala Pelabuhan. Karena kebetulan waktu itu, Gresik merupakan pelabuhan dagang yang penting bagi Kerajaan Majapahit. Dan hebatnya lagi, Sunan Gresik juga diberikan sebidang tanah di Gresik, yang pada akhirnya beliau gunakan untuk membangun pesantren, dan menjadi pusat dakwahnya. Cara berdakwah Sunan Gresik. Salah satu cara yang dilakukan oleh Sunan Gresik dalam berdakwah adalah dengan membuka praktik pengobatan gratis untuk masyarakat setempat, terutama masyarakat yang kehidupan ekonominya kurang mampu. Sunan Gresik memiliki kemampuan untuk mengobati orang sakit, karena dulunya beliau pernah belajar ilmu pengobatan tradisional, maka beliau pun memanfaatkan keahliannya tersebut untuk memperlancar aktivitas dakwahnya. Kemampuan Sunan Gresik sebagai tabib pun terkenal sampai ke kalangan kerajaan, sehingga beliau pernah diundang oleh Raja Majapahit untuk mengobati istrinya yang sedang sakit. Selain itu, Sunan Gresik juga berdakwah melalui cara bertani dan bercocok tanam. Beliau mengajarkan kepada masyarakat bagaimana caranya bercocok tanam dan bertani yang benar, sekaligus mengajarkan cara menjual hasil pertaniannya tersebut. Dan yang pasti, Sunan Gresik mengajarkan semuanya secara gratis. Jadi, sambil mengajarkan cara bercocok tanam dan bertani, beliau menyelipkan konten dakwah, dan mulai memperkenalkan sedikit demi sedikit ajaran Islam kepada masyarakat. Dan hebatnya lagi, Sunan Gresik tidak pernah membeda-bedakan golongan masyarakat. Baik itu golongan kelas bawah, kelas menengah, maupun golongan kelas atas, semua diperlakukan sama baiknya. Padahal pada masa itu, masyarakat Jawa masih digolong-golongkan menurut kasta masing-masing. Dan sikap seperti ini juga turut membantu Sunan Gresik menjadi sosok yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Dan dengan cara seperti itulah, akhirnya banyak masyarakat yang memutuskan untuk memeluk Islam dengan sukarela, ikhlas, dan benar-benar atas keputusannya sendiri, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dan ini menjadi bukti nyata bahwa Islam masuk ke Tanah Jawa dengan cara yang sangat damai, tanpa kekerasan, tanpa paksaan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan semoga nilai ini akan tetap terjaga selamanya, sehingga Islam di Nusantara tetap menjadi Islam yang mendamaikan, bermanfaat bagi masyarakat sekitar, baik bagi pemeluknya sendiri, maupun bagi pemeluk agama lain. Sehingga semakin mempertegas kedudukan ajaran Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, atau agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah hidup Sunan Gresik ini?
Jangan sungkan untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.